Anak-anak, Baik, Ibu. apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Ya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Guru dan teman-teman menjadi berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. nama kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak Linda. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Roswita, hadir Ibu. Gonzaga, Gracia, hadir Ibu. Jeffrey, hadir Ibu. Oke, baik, semua hadir ya. Ya, Ibu. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang mujizat-mujizat Yesus. Ya, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu peserta didik mampu memahami bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah yang semakin nyata dalam karyanya dalam mewartakan kerajaan Allah melalui peristiwa mujizat Yesus. Ya, anak-anak pernah dengar kata mujizat itu? Pernah, Ibu. Kalau anak-anak pernah dengar kata mujizat, apa yang anak-anak tahu tentang mujizat? Keajaiban. Keajaiban, apalagi Kekuatan yang dilakukan oleh Yesus. ya, apalagi jadi kita lihat ya apa itu mujizat. Ya, Ibu. Jadi mujizat adalah peristiwa luar biasa yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam dan dianggap sebagai campur tangan langsung alam. Mujizat sering dianggap sebagai tanda kasih, kekuasaan dan kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Ya, jadi mujizat itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang penting kita yakin dan Percaya. Anak-anak tahu tidak mujizat-mujizat apa saja yang dilakukan Yesus dalam kitab suci? Tahu Ibu, Apa? Yesus merubah air menjadi anggur. Ya, Yesus apalagi membangkitkan orang orang mati. mati. Ya, apalagi Yesus menyembuhkan orang ya, apalagi Yesus berjalan di atas air. ya. Oke, jadi kita lihat ya mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dalam kitab suci. Ya, jadi mujizat yang dilakukan Yesus dalam kitab suci, Yesus mengubah air menjadi anggur dalam Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, jadi Yesus mengubah air menjadi anggur itu di mana? Di kanan. Ya, jadi itu adalah mujizat pertama yang dibuat oleh mujizat yang kedua itu Yesus menyembuhkan orang lumpuh dalam Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Ya, jadi Pak, di pintu kandang domba ada sebuah kolam yang disebut kolam Bethesda ya. Jadi itu ada orang lumpuh yang sudah lumpuh selama berapa tahun? Ada yang tahu? 30 tahun? 30 Berapa? Ya,
dunia untuk membangkitkan Lazarus. Berapa hari setelah Lazarus meninggal? Berapa hari? 3 hari. Setelah 4 Apakah hari? Siapa yang tahu Lazarus itu siapa? Murid yang dikasihi Yesus. Dan Lazarus memiliki berapa saudari? Ada yang tahu? 2. Siapa yang tahu? Maria. Mujizat yang terkait lagi, Yesus menyembuhkan orang buta dalam Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Menyembuhkan orang buta itu namanya siapa? Bartimeus. Ya, jadi masih banyak yang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Nanti anak-anak pulang kalau saya mari kita lihat Injil Markus ayat 10, Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ada yang bisa baca? Sofi. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menirunya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Baik, terima kasih anak Sofi, sama-sama ini. Oke, jadi setelah kita menyimak Injil Markus, Ibu punya beberapa pertanyaan. Ya, jadi siapa orang buta yang dijumpai Yesus di Yeriko? Apa yang dikatakan orang buta itu ketika melihat Yesus? Kasihanilah aku. Ya, apa yang Yesus katakan ketika mendengar orang buta itu memanggilnya? Yesus berhenti dan Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Apa yang diinginkan orang buta itu? bisa Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia mau melihat. Ya, apa yang membuat orang buta itu pada akhirnya bisa melihat? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya telah menyelamatkan dia. Jadi kita harus percaya baru mujizat itu bisa Terjadi.
mengajak orang percaya kepadanya, dan memberikan harapan. Mujizatnya membuktikan bahwa Allah sanggup melakukan hal yang mustahil. Ya, jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jadi ini minggu tidak ada tugas ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk kita dalam doa. Oke, anak misi. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.